karena sebenarnya swing udah kebentuk dari kecil. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mau ngerubah lagi, jadi udah nggak terlalu intens tapi tetap dia. Tahu bro, berarti kan lu kan amatir nih, kesibukan lain ini mungkin buat swingan aja sih, kesibukan lain selain golf apa sih? Lo ini juga ya, gua dengar kayaknya lo main investasi ya? Oh ya, gua konten kreator. Iya. Konten kreator yang kebetulan bidang industrinya finance, keuangan bro. Keuangan. Jadi gue sambil konten di sana, pasti gue involve langsung ke bahas edukasi, investasi, trading dan lain-lain. Justru core gue di situ karena awal gue konten creating itu mulai dari situ. Ya golf ini konten creating ya tambahan ya. Waktu karena gue iseng main golf juga, ya gue bikin kayak album pribadi gue lah. Jadi kalau misalkan gue driving ya gue rekam aja, gue post di Instagram gue. Sebenarnya gitu awalnya. Iya. Tapi teman-teman kayaknya bukan iseng aja sih, ini udah serius ini. Udah serius banget nih kalau saya ngeliat kontennya sih luar biasa sih emang gitu. Oke. Berarti lu sampai hari ini tuh bener-bener gak ada paket pro sama sekali ya dari luar, maksudnya selain bokap? Enggak ada. Gue bener-bener pure ya udah teorinya emang dari bokap, plus kalau misalkan ada gue lihat pas gue lagi mainan nggak bagus, ya gue evaluasi sendiri, gue coba find out salah gue di mana sendiri. Lebih ke gitu, karena gue rasa ya badan setiap orang beda-beda, punya bentuknya masing-masing, punya trik masing-masing buat ngakalinnya. Betul. Jadi yang penting lu udah tahu core-nya gimana, fundamental yang benernya gimana. Tinggal ya, posture. Ya, tinggal lu adjust badan lu sama swing habit lu ke textbook yang bener aja. Textbook yang bener. Jadi once lu udah ngerti fundamentalnya, ya udah lu tinggal adjust badan lu sendiri. Menurut gua akan lebih works kayak begitu dibanding ganti-ganti pelatih dengan fundamental swing yang beda-beda. Karena nanti pelatih A ngomongnya A, pelatih B ngomongnya B. Betul. Yang mana itu bisa beda, ya betul. Approach-nya juga lain. Approach-nya bisa beda. Betul. Nah tapi gini tuh, ini mungkin buat sharing ke teman-teman juga ya yang nonton video ini tuh. Kalau Kevin ini kan memang kebetulan bapaknya udah pro gitu ya. Buat temen-temen nih kayak saya misalkan, bapak saya memang dulu main yang cuman bukan main yang serius gitu, atau mungkin teman-teman lain yang pengen belajar golf tapi orang tuanya memang nggak ada pemain, atau di keluarganya tuh nggak ada yang main sama sekali tapi dia mau belajar. Menurut lu itu seberapa penting pakai coach gitu, atau ketimbang ada orang yang bilang sama gua itu gua bisa nih belajar dia sendiri dari YouTube, ngeliat orang pemain tour atau gimana gitu. Menurut lo seberapa efektif, atau menurut lo baiknya lo mending cari pelatih biar lo tuh dapat gitu. Oke. Mungkin gini, kalau gua kalau misalkan lu startnya dari nol banget, nggak ada basic banget, mendingan saran gua pakai pelatih. Karena dengan adanya pelatih yang ngeliatin lu swing di driving, itu bakalan ada yang ngasih tahu lu kalau misalkan lu salah. Iya. Karena lu gak ada basicnya nih. Nah tapi menurut gua strategi gua gini ya. Lu latihan nih, misalkan ambil satu paket, baca berapa pertemuan, 8 pertemuan. Setelah lu belajar 8 pertemuan ini dan lu udah dapat fundamentalnya, lu boleh stop dulu subscription-nya buat ngajar, ngelatih, buat latihan sama dia. Lu drilling dulu 1 bulan, 2 bulan, lu ulangin apa yang dia suruh. Kalau misalkan udah bisa nih, udah stuck, udah mentok, baru lu subscribe lagi ke pelatih itu atau pelatih yang lain menurut gua. Jadi tetap harus ada PR yang kita lakukan sendiri. Oh gitu. Oke, lu bayar pelatih tapi itu untuk fundamental basic aja. Lu harus ngulik sendiri. Dan ya udah, let's say 2 bulan lah, lu ngelatih, lu ngulik lagi lakuin sekarang. Iya. Kalau misalkan ternyata lu udah stuck nih, ya memang udah harus subscribe lagi. Gitu, itu untuk pelatih yang konvensional ya, pelatih yang pro. Cuma menurut gua sekarang kan medianya untuk belajar udah jauh lebih banyak. Iya, YouTube ada, Instagram ada. Jadi menurut gua sekarang untuk orang belajar itu jauh lebih cepat. Karena lu bisa anytime lagi nunggu apa, lu belajar kan. Oh, kayak gini ya caranya ya. Oh, dia ngasih step-stepnya. Oke, gini ternyata. Oke, ntar coba coba nggak ada salahnya gitu kan. Iya. Walaupun nanti belum tentu cocok sama kita gitu, cuma ya coba aja, kan namanya kan pengetahuan. Jadi menurut gua semakin banyak ilmu yang bisa kita dapat itu semakin bagus. Nggak terbatas sama satu aja, karena kan balik lagi lu latihan sama pelatih A karena lu udah bayar, lu mau nggak mau ikutin dia kan. Tapi kan lu belum tentu cocok sebenarnya sama dia. Betul. Kenapa lu nggak lihat yang lain? Oh, kayaknya lu lebih cocok nih.
Iya. Karena lebih cocok sama yang si B gitu kan. Betul. Jadi menurut gua belajar dari mana aja. Iya, random juga. Karena kita nggak pernah tahu juga kita cocoknya sama siapa kan, belum tahu. Jadi menurut gua ya bagus lah kalau misalkan lu lebih bisa pakai coach, pakai, tapi tetap harus ngulik sendiri sama ya develop sendiri, ya searching. Iya. Menurut gua itu PR-nya sih. Iya. Tapi sekali lagi ya guys, ini obrolan kita hari ini cuma just sharing-sharing, jadi bukan menjadi patokan satu-satunya ya. Oh ini berarti harus pakai coach gitu. Karena tiap orang kayak tadi lu bilang gitu ya bisa beda-beda. Ada orang bisa mental punya belajar otodidak itu cepat bisa, tapi ada yang otodidak tuh susah gitu, dia harus diajarin gitu ya kan. Betul. Karena apalagi golf itu kalau menurut gua tuh agak beda ya sama cabang olahraga lain gitu. Yang maksudnya kita tuh swing bener apa enggaknya tuh kita nggak lihat gitu loh. Even kita videoin diri kita sendiri pun kita nggak tahu ini benar tuh salah gitu loh. Oh bolanya topping tiba-tiba gitu kan, katanya kayak udah bener padahal sebenarnya tuh ngawur gitu misalkan gitu. Oke, seperti itu gitu. Oke, betul benar. Ke driving range yang misalkan yang kayak kebetulan kita kan lagi pakai tempatnya ini di Arjuna ini kan driving range-nya cukup canggih ya, karena ada trackernya, terus ada monitor, jadi bisa kelihatan kita tuh mukul distance-nya berapa segala macam. Atau misalkan yang beberapa driving range kan juga masih yang menerapkan sistemnya manual gitu. Jadi yang memang nggak ada layar-layaran, bahkan ada yang langsung di rumput, ada yang di rumput langsung. Nah itu dari lu sendiri itu tuh lebih cenderungan atau prefer yang mana? Oke. Masing-masing ada keunggulan dan kekurangan ya. Cuma balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau lu lagi posisinya lu lagi shaping swing lu, menurut gua itu butuh drill banyak, dan itu sebaiknya yang per bola gitu. Per bola, karena dengan satu bola lu taruh, lu bisa swing berapa kali, practice untuk ngebentuk swing thought lu gitu ya. Swing shaping lu udah kayak gimana, udah bagus, itu lebih oke. Karena kalau misalkan lu swing perlu practice yang diperjam, itu kan diburu-buru waktu. Kalau lu kebanyakan practice, itu kan jadinya ya pasti waktunya akan lebih cepat habis gitu. Padahal kalau 100 bola lu latihan, lu bisa 2 jam 3 jam sendiri itu, karena ngulang-ngulang swing. Jadi kebutuhannya beda. Menurut gua kalau lu lagi cari, lu mau shaping swing lu yang per bola. Tapi kalau misalkan lu mau main, mau tahu data pukulan lu, mau tahu tracer jarak lu berapa, harus main yang ada komputernya, yang computerized. Kayak di Arjuna ini. Jadi balik lagi, sekarang kebutuhan lu apa? Kalau misalkan lu lebih mau fun, mau main games, kan di sini bisa main games gitu kan, bisa approach, bisa main course virtual. Menurut gua ya bagus ke sini. Coba kalau lu lagi mau serius fokus shaping yang per bola. Jadi beda antara dua itu kebutuhannya. Oh ya, ini juga sharing dari gua nih. Buat teman-teman juga mungkin yang dengerin. Gua itu kalau driving favoritnya itu senangnya yang B-nya tuh langsung dirumput. Jadi kalau ada yang kayak di modern tuh kan ada yang B-nya langsung dirumput gitu. Kita berapa di Halim juga ada, gitu, di mana juga ada gitu. Nah, itu menurut tuh beda nggak sih? Kalau menurut gua beda ya gitu, maksudnya kalau driving di karpet gitu kan, karpet begini sama di rumput langsung. Kadang kan kita kan main golf itu di lapangan kan di rumput langsung. Ya betul. Nah itu seberapa penting? Oke. Pasti feel-nya bakalan beda. Dan menurut gua, saran gua untuk teman-teman yang baru belajar, apalagi yang lagi preparation tour lap atau yang baru tour lap berapa kali, latihanlah di rumput. Karena feel-nya beda, karena di rumput itu ya bisa agak miring-miring, lu bisa tahu bolanya agak mendem sedikit, konturnya nggak rata, terus once lu udah grounded atau topping itu nggak ada forgiving dari pantulan karpet. Betul. Itu untuk tahu bener-bener lu punya swing tuh kayak gimana di rumput, itu bener lebih bagus. Cuma kalau buat gua sekarang ya bro ya, let's say gua pukul udah pas nih, ya itu bakalan pas yang sama juga kayak gua latihan di karpet sama di rumput. Jadi sama aja menurut gua, karena ya swingnya udah enggak yang mau bentuk swing, grounded, topping gitu-gitu enggak, jadi lebih ke drill aja. Nah kalau bisa dapat yang rumput sih lebih oke, lebih bagus. Cuma kalau misalkan nggak ada, lebih dekat yang adanya karpet, akses karpet, ya menurut gua daripada nggak latihan ya mendingan latihan karpet. Iya sih. Kalau gua sih lihatnya gitu sih bro. Iya. Ya karena beberapa juga bilang katanya selama kita punya, balik lagi ke fundamental ya, grip, stance, posture itu bener, bisa sih tetap sama aja. Iya betul. Coba bedanya feel-nya aja. Tapi kalau misalkan gua kayak mau main pro club nih, ya latihan lah 1 kali 2 kali di driving rumput supaya PD-nya dapat, feel-nya dapat. Gitu bro. Terus
kalau dari lu sendiri gitu apa namanya punya ini nggak sih, ada opini gitu, mungkin gua nggak tahu sih kalau lu pernah compare nggak ya gitu. Ini mungkin nanti rencananya memang gua juga akan ada sesi golf talk ini sama penggolf dari luar mungkin ya gitu, mungkin yang lu tahu tapi itu tuh kalau driving di kita sama di luar negeri gitu tuh ada ininya nggak ya? Maksudnya itu apa yang menurut lu tuh harus ada improvement gitu yang dari driving yang harus mungkin lu udah pernah datengin atau Oke. Improvement ya, mungkin saran gitu ya, berarti buat tempat latihan gitu ya. Menurut gua sih sebisa mungkin kalau lu latihan di driving range, pilih yang driving range-nya itu punya practice green area. Ya. Karena memang ada beberapa driving yang gue juga datangin itu nggak ada, betul, cuma lapangan aja, cuma tempat pukul aja gitu, cuma play aja. Apalagi kalau misalkan lu tempat chipping sama practice green itu proper lah, ada jarak-jarak yang lumayan jauh gitu, yang bisa sampai 20-30 meter. Menurut gua sebaiknya disediakan, karena kebanyakan stroke kita pas main itu habisnya memang di short game, di putting sama chipping. Jadi kalau lo datang, usahain, let's say ya sambil nunggu ngantrian setengah jam gitu kan, 45 menit, short game dulu. Karena latihan feeling, latihan power, latihan putting stroke itu menurut gua jauh lebih penting dibanding lu cuma gebuk-gebuk bola, ratusan bola gitu di driving. Nah, jadi kalau bisa, ini nyambung nih ke pertanyaan gue berikutnya lah ya, iya, practice grip gitu bro. Ini pengamatan gue nih. Nah, lagi gue tuh kan kalau di driving itu kan kadang-kadang suka ngangkatin paper sebelah ya. Wah, bukan. Canda ya bro, canda gitu nggak, maksudnya ya itu mungkin bisa sembari gitu nggak. Cuma maksudnya gini, saya tuh pernah gue pernah ngeliat gitu ada orang gitu ya, apa namanya, pesen itu sampai dia sendirian, nggak rame-rame, nggak sama temen-temennya. Kalau mungkin rame-rame gitu pesen bola banyak sih on oke ya. Satu orang gitu pesen sampai 300 bola, 400 bola. Menurut lu itu efektif nggak sih? Apa lu buat mungkin bisa lu sharing ke teman-teman, nggak perlu sebanyak itu gitu mungkin, atau ya secukupnya aja gitu? Karena kan kalau buat gua nih ya, kalau gua tuh maksimal itu 150 udah paling banyak gitu. Karena ketika physically sudah capek itu malah jadi nggak bener jadinya gitu. Nah kalau lu gimana? Beda bro, ini jawabannya bisa benar bisa salah. Jadi tergantung lu lagi di posisi mana nih. Kalau memang lu lagi kayak gue junior, gue tuh latihan bisa sampai 300-500 bola satu hari. Itu karena emang gue lagi mau dapetin staminanya dan lagi ngebentuk muscle. Oh gitu, fisik ya? Fisik. Jadi lu harus pukul banyak, ya tapi balik lagi, kalau lagi capek break dulu 10-15 menit baru nanti pukul lagi, pasti kayak begitu. Cuma kalau misalkan lu udah selesai di masa-masa itu, lu cuma lagi butuh drill supaya ngebenerin swing ini itu, mendingan jangan terlalu banyak. 100 bola, 150 bola bener cukup gitu. Tapi kalau lu kebutuhannya fisik, mau cari ketahanan badan gitu ya, ngebentuk body, muscle memory, memang harus banyak, repetitif kan soalnya. Jadi menurut gua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tinggal kebutuhan lu yang mana. Oh, tergantung kebutuhannya berarti. Ya, tergantung kebutuhan. Kayak gua misalkan sekarang masih harus latihan stamina, iya. Jadi gua seminggu ada yang gua mukul banyak banget, ada yang gua mukulnya cuma sedikit tapi fokus sama swing flight gua nih. Oh, gitu bro. Jadi dua-duanya tetap masih gua lakukan, tapi dengan di hari yang berbeda. Oke. Nah, oh ya, ini balik ke ke poin awal ya. Tadi mungkin gue lupa nanyain, lu sebelum driving itu ada pemanasan? Oke. Ini stretching. Oh, ada. Betul. Gue ada pemanasan, dan biasanya pemanasan itu lebih ke pergelangan. Pergelangan tangan, siku, pokoknya di sendi-sendi loh. Lebih ke sana karena gue lumayan sering ya, menurut gue masih lumayan sering kayak seminggu 2 kali 3 kali, jadi nggak butuh yang pemanasannya gimana banget. Tapi kalau misalkan lu kayak udah 1 bulan break, ya butuh pemanasan yang lebih ekstra tuh. Iya, karena kan udah lama. Istilahnya dari dingin, apalagi nggak ada olahraga lain gitu bro. Iya. Ya kalau misalkan gue mungkin masih ya, kayak gue baru driving sekarang, kemarin gue habis driving atau 2 hari yang lalu gue masih driving. Terus driving lagi. Ya tuh pemanasan dikit ya, aja. Kayak besok gue main, ya karena hari ini driving ya nggak usah gimana-gimana pemanasan, paling tinggal sendi-sendi aja, gitu-gitu aja sih bro.
Ya soalnya gue juga kadang-kadang suka lihat gitu kan, datang kapal pemanasan bola mendarat gitu, ambil driver langsung pukul Ya. kapal pemanasan. Ya. Itu nggak disarankan ya bro. Itu nggak disarankan karena khawatirnya nanti badannya lebih kecil. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya kita sharing-sharing ini balik lagi mungkin ke apa namanya, kalian ukur badan kalian masing-masing gitu. Ya. Karena tiap orang kan pasti punya ketahanan yang beda-beda gitu. Oh, gue rasanya kayak segini gue udah cukup deh gitu. Maksudnya udah stop gitu ya, break gitu. Jangan dipaksa gitu ya. Gitu kalau nggak nanti ya malah cedera gitu, malah nggak bisa main lagi gitu ya. Gitu. Oke, itu mungkin ya buat teman-teman yang nonton sharing-sharing dengan Bro Kevin Billy yang merupakan pegolf amatir yang mungkin jam terbang di dunia golfnya udah cukup banyak seperti yang tadi saya bilang. Mungkin boleh nggak bro? Mau lihat dong teman-teman, mungkin mau lihat nih swingnya Kevin Billy. Oh boleh dong, boleh. Boleh banget ya, kita videoin dulu ya mungkin ya. Mungkin kita coba ya di sini. Nah, ini guys, kita lihat swingnya Kevin Billy. ...160 meter. Ini posisi swing ideal lu ya? Berarti ya? Ya, oke. Ini swing normal. Oke, sahabat driving asik, itulah keseruan golf talk saya dengan Kevin Billy pada hari ini di klub D Arjuna. Saya udah ganti baju ini karena saya harus pergi lagi ke tempat lain. Oke, jadi sekali lagi video pada hari ini bincang-bincang kita itu sifatnya hanya sharing-sharing, jadi bukan menjadi patokan satu-satunya buat teman-teman yang nonton video ini harus diikutin, enggak gitu. Cuman kalau misalnya kalian cocok mau ngikutin silakan gitu, tapi kalau kalian punya informasi lain atau sumber lain yang kalian rasa lebih cocok dengan kalian untuk pola latihan di driving range dan sebagainya, ya gak apa-apa juga gitu. Jadi sifatnya emang hanya sharing-sharing aja. Oke? Terus channel Driving Asik ditunggu untuk review-review driving range lain dan sesi golf talk lainnya. Bye-bye.